50 potret cerita kehidupan yang menggugah hati. Cerita ke-12. Masih ada jutaan kebaikan. Pengalaman 8 tahun lalu itu masih terekam jelas di benak saya. Pengalaman yang kemudian dikenal dengan kerusuhan Mei. Pagi itu saya mengunjungi seorang klien di Jakarta Selatan. Siangnya, dalam perjalanan pulang melalui jalan tol Simatupang, saya mendengar salah satu radio swasta menyiarkan bahwa kerusuhan di Jakarta Barat sudah merembet ke Jakarta Utara. Bahkan sang penyiar mengatakan bahwa pintu masuk ke Kelapa Gading sudah dikepung massa dari Tanjung Priok. Waduh, apakah saya bisa pulang ke Kelapa Gading? Akhirnya saya memutuskan untuk membelokkan mobil ke arah Bogor. Saya menuju kantor yang di Ciawi. Kebetulan waktu itu saya berkantor di 2 tempat, Kelapa Gading dan Ciawi. Hari itu saya tidak bisa pulang, sehingga akhirnya menginap di mes kantor Ciawi. Semalaman saya tidak dapat tidur karena setiap jam berkomunikasi dengan istri di rumah. Akhirnya pagi-pagi buta saya memutuskan pulang dengan mobil kantor diantar sopir dan dikawal seorang office boy. Mobil yang saya tumpangi meluncur sendirian di jalan tol Jagorawi, bahkan gratis karena tidak ada penjaga di gerbang tol. Sepanjang tol, di kiri, kanan, jalan teronggak beberapa bangkai mobil yang dibakar. Bahkan ada yang masih membara, belum padam. Akhirnya, 1 jam kemudian saya sampai di rumah dengan selamat. Puji Tuhan. Setelah peristiwa kerusuhan Mei itu, Indonesia dilanda krisis multidimensi. Bahkan sampai sekarang masih terasa. Sebagai besar, masyarakat Indonesia pesimis akan masa depan bangsa ini. Apalagi terjadi teror demi teror. Kerusuhan kecil masih saja terjadi di berbagai daerah, bencana alam, dan masih banyak lagi. Benarkah kita sedang mengalami masa yang sungguh-sungguh buruk? Sedemikian buruknya, sehingga hampir setiap saat kita mendengar berita mencekam, riuh, seolah tak ada lagi rasa damai. Mari kita tengok perjalanan hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai bangsa. Dalam krisis lalu, bukankah banyak juga pengusaha yang sukses? Klien saya contohnya, usahanya justru melejit saat meluncurkan produk pertamanya awal 1998. Sekarang produknya beranak pinak, puluhan jumlahnya, yang membuat ia menjadi konglomerat muda pada usia ke-38 tahun. Hendaknya kita tidak mudah terjebak pada isu, kabar burung, atau pendapat orang lain. Berusahalah lebih mempercayai pandangan kita sendiri. Pandanglah sekitar kita dengan pandangan yang sederhana, pandangan mata dan pandangan hati. Lihatlah betapa di tengah suasana yang kata orang tidak menentu ini, Anda masih bisa menemukan pancaran kebahagiaan dari mereka yang membangun keluarga baru, pertanda harapan hidup sejahtera tiada padam jua. Tangan-tangan pengemis tak urung menengadah, pertanda harapan mereka bahwa masih ada orang-orang yang memiliki belas kasihan. Pedagang kaki 5 tetap ulet menggelar usahanya, pertanda roda kehidupan belumlah berhenti, walaupun penggusuran oleh terantib
masih mengancam. Anak-anak kecil dengan riang berlarian ke sekolah, bertanda cahaya kegembiraan tak memudar dari muka bumi. Terserah Anda, apakah Anda lebih suka melihat kemurungan atau harapan? Apakah Anda terhenti pada keriuhan atau kedamaian? Jalin Jemalin ini memang tak mudah dimengerti. Namun, bila Anda berkenan mengembalikan pandangan Anda yang sederhana itu, Anda masih bisa menemukan jutaan kebaikan di dunia ini. Selamat memandang dengan sederhana.